Semua pengguna, semua korban adalah sakit. Yang namanya sakit harus diobati. Setelah rehab dia keluar lagi, kena lagi, tetap dia, karena dia adalah korban. Kita kan sepakat orang sakit diobati, bukan di penjara. Saya langsung saja, karena ini rapat kita adalah penjelasan pemerintah terhadap substansi atau materi yang mau diubah, yaitu yang 6 butir tadi. Dan beberapa waktu lalu pemerintah juga sudah menyampaikan rancangan ini, rancangan undang-undang ini, dan kita sudah akan tiba pada pembahasan DIM dan Panja akan segera bekerja. Oleh karena itu saya ingin meminta penjelasan lebih lengkap lagi agar backgroundnya kita tangkap untuk menyamakan persepsi dan semangat kita melakukan perubahan. 12 tahun undang-undang ini berlaku, tentu banyak sekali catatannya, dan saya kira siklus perubahan suatu undang-undang di siklus 10 tahunan berlaku juga di undang-undang narkotika kita ini. Saya mau mulai yang besar sekali, yaitu semangat latar belakang mengapa pemerintah mengubah ini. Samakah juga dengan pikiran kami di fraksi Partai Demokrat? Apa itu? Ialah ketika presiden kita, Presiden Jokowi, mengumumkan tahun 2015 bahwa Indonesia itu darurat narkoba, dan kita sepakat itu. Oleh karena itu saya membaca ini, perubahan ini adalah semangat utamanya membebaskan Indonesia dari darurat narkoba ke tidak darurat lagi. Kira-kira itu semangat besarnya. Lalu turunlah 6 yang disampaikan pemerintah ini. Pertanyaannya, apakah yang 6 ini sudah cukup untuk membebaskan Indonesia darurat narkoba itu? Nah, oleh karena itu saya mohon penjelasan dari pemerintah untuk hal-hal yang substansi ini dulu, backgroundnya, latar belakangnya, atau considerance kita menimbang ini. Dalam beberapa kali rapat di Komisi 3, saya mengatakan untuk membebaskan darurat narkoba di Indonesia itu salah satunya adalah tagline bahwa narkoba kita garis bawahi menjadi bahaya laten. Dia menjadi bahaya laten yang menghancurkan masa depan anak bangsa, tadi sudah disampaikan teman-teman. Nah, kalau dia bahaya laten narkoba, maka kita semangatnya ya all out yang tadi disampaikan teman-teman itu. Untuk apa kita revisi kalau cuman tambal sulam? Nah, dari semangat itu ke 6 ini kita urai. Saya mohon penjelasan lagi. Saya yakin pemerintah tetap dalam posisi hari ini Indonesia darurat narkoba, masih, karena data-datanya sedemikian rupa. Ya, kalau kampung kami di Sumatera Utara udah 3 tahun berturut-turut juara nasional ini, prevalensinya di sana, juara nasional kami terus. Kalau begitu perangnya kepada siapa? Hulu atau hilir? Kalau hilir itu kan rehabilitasi yang kita tadi, saya setuju sama teman-teman semua, pengguna adalah korban, korban harus diobati, yaitu rehabilitasi. Nanti kita bicara di situ lebih detail. Tapi ke atasnya tadi Romo sudah nyampaikan, politik hukum kita khususnya nanti di nomor F, yaitu penyempurnaan ketentuan pidana, harusnya ini berbalik arah untuk menyasar ke perang kepada bandar narkobanya. Saya kira kan ke situ arahnya. Nah, kalau sudah perang ke bandar narkoba, melekatlah di situ TPPU-nya. Dengan demikian menjadi semangatnya sama. Yang ketiga, kaitannya dengan itu masih di kewenangan penyidik. Yang kalau di penjelasan yang dibacakan, yang disebut dari penjelasan Presiden ini disebutkan kalau di materi perubahan kata-kata kewenangan penyidik. Kalau yang di penjelasan yang diserahkan pagi ini, yang nomor 4, penyidik Badan Narkotika Nasional serta kewenangannya. Lebih detail lagi ini. Nah, saya ingin menyampaikan ini persoalan dasar sekali ini, yaitu yang disebut underbuying, ya, penyamaran untuk membongkar narkoba ini. Di masyarakat marak sekali, terakhir di Binjai, ya toh, polisinya sendiri menggunakan penyamaran itu hanya menangkap yang 0,1 gram itu, padahal underbuying itu diberi kewenangan ini untuk bandarnya, bukan kepada penggunanya. Nah, karena itu mohon penjelasan lagi nanti dari pemerintah, apakah itu jalan pikirannya. Kalau itu tentu semangatnya jelas nyasar politik hukumnya balik ke bandar.
Nah, apakah penyidik Badan Narkotika Nasional tadi dan lain-lain ditambahkan, terserah nanti soal penuntutan dan lain-lain. Apakah sendiri dia BNN-nya menjadi tunggal seperti KPK, besar di atas, kuat di atas, kecil di bawah? Karena memang BNNP-nya dan BNNK-nya juga, yaitu tadi kalau di Medan dibilang ada pun dia tak ganjil, tak ada pun dia tak genap. Kan begitu. Jadi untuk apa itu ada? Kalau gitu sendiri aja BNN di atas seperti KPK, penuntutan di bawahnya serahkan ke teman-teman polisi, misalnya begitu. Jadi apakah itu juga? Mohon penjelasan nanti dari pemerintah. Nah, berkaitan dengan ini lagi soal rehab tadi disampaikan bahwa apakah ukurannya kuantitatif? Ini pertanyaan paling dasar ini. Saya mohon penjelasan pemerintah. Kuantitatif 0, sekian yang lampiran itu atau kualitatif? Nah, teman-teman tadi ngangkat bahwa jangan kuantitatif, karena kuantitatif di situ akan terjadi bargain. Kualitatif apa? Oke, kalau pertama kali dia rehab, kalau udah 2 kali baru pidana misalnya begitu. Saya tetap tidak. Semua pengguna, semua korban adalah sakit. Yang namanya sakit harus diobati. Setelah rehab dia keluar lagi, kena lagi, tetap dia, karena dia adalah korban. Kita kan sepakat orang sakit diobati, bukan di penjara. Nah, karena itu nanti syarat-syarat di rehabilitasi dan tim asesmen terpadu menjadi penting. Terakhir, ini soal mohon penjelasan pemerintah. Kalau ini darurat narkoba, maka seluruh anak bangsa ikut terlibat, termasuk masyarakat, yang oleh BNN menyebut programnya bersinar. Saking bersinarnya ini kita nggak tahu lagi apa arti bersinar ini. Silau atau apa? Bersih narkoba. Apanya yang bersih narkoba? Nggak ada barang itu. Di bawah itu nggak ada itu. Kalau di kampung kami sekali-lagi ini udah lampu teploknya mati, dia nggak ada sinarnya, nggak ada, baunya pun nggak ada itu. Nah, karena itu apa yang terjadi hari ini? Ialah pesimisme dan skeptis warga masyarakat untuk mengadukan dan membongkar di depan rumahnya, di belakang rumahnya, di samping rumahnya ada narkoba. Takut dia. Kenapa takut? Jangan ke situ kau, nanti kena kita. Bahaya. Dia menyingkir dari situ, seolah-olah nggak ikut tanggung jawab. Maka karena itu kita balik ini, mohon penjelasan pemerintah. Di dalam draft yang diajukan saya sempat membacanya, yaitu orang tua yang tidak melaporkan keluarganya atau diketahuinya korban narkoba dipenjara dia 3 bulan dan atau 6 bulan. Ini menarik menurut saya. Artinya masyarakat menjadi bagian dari kita semua yang membentengi rumah-rumah keluarga itu untuk menjaga pasar bandar narkoba tidak ada lagi. Nah, kalau ini yang terjadi, maka semangat yang pertama saya sebutkan, Indonesia darurat narkoba, mungkin hadiah terbaik undang-undang ini kalau sudah kita revisi terjadi saat Indonesia 100 tahun merdeka 2045, bisa saja cita-cita kita tercapai. Terima kasih pimpinan, mohon penjelasan pemerintah.